Oke, selamat siang Mas dan Mbak calon ASN Kemenhub. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi singkat terkait tentang core value berakhlak. Sebelum diskusi nih, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Anissa Bibi Kalista, asal dari Politeknik Penerbangan Palembang. Mungkin bisa dimulai Mas dan Mbak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan, saya Raffi Falatala, calon ASN Kementerian Perhubungan penempatan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Baik, perkenalkan nama saya Basil Adrian, asal saya dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, sebagai calon ASN Kementerian Perhubungan. Baik, nama saya Nima Didi Fabramantika, calon ASN Inspektorat Jenderal. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, calon ASN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Oke, untuk diskusi singkat ini, pertanyaan yang pertama adalah, menurut Mas dan Mbak nih, seberapa penting sih karakter berakhlak bagi para ASN seperti kita ini, terutama calon ASN? Mungkin untuk Mbak Tika. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, core values ASN berakhlak ini sangat penting ya, karena jadi dasar sikap yang memandu ASN di lingkup kerja untuk berubah menjadi lebih baik. Dan keberlangsungan organisasi dari instansi tersebut itu tergantung dengan kinerja pegawai dan sikap perilaku sehari-hari dari PNS. Terus untuk mendukung hal itu juga, PNS harus benar-benar berintegritas sehingga dapat membentuk birokrasi pemerintahan yang handal. Seperti itu, Bu Anissa. Menurut Mas Basil, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kalau menurut saya, core value itu sepertinya halnya dengan cita-cita dari dari Kementerian Perhubungan terhadap insan-insan perhubungannya. Oleh karena itu ditanamkanlah nilai-nilai berakhlak agar itu merupakan sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia dari Kementerian Perhubungan yang gunanya untuk menjadi orang-orang yang berintegritas dan siap pakai dan ditempatkan di mana saja. Seperti itu. Jadi core values ini menjadi hal yang sangat penting. Ya betul, seperti kata Mbak Tika tadi, ini merupakan rodanya organisasi core value ini karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Semakin baik sumber daya manusia di Kementerian Perhubungan menjalankan core value-nya, yaitu berakhlak, maka semakin baik pula Kementerian Perhubungan ataupun kementerian lain ataupun semua pegawai negeri yang ada di Indonesia pasti akan semakin baik juga. Oke, baik Mas Basil. Untuk Mas Raffio, gimana nih pendapatnya? Baik, Mbak, menurut saya core value ini tuh sangat penting karena untuk memberikan standar yang sama kepada kementerian atau lembaga di Indonesia yang terkadang itu antar mereka itu memiliki moto yang berbeda-beda dalam hal perilaku pegawainya, Mbak. Nah, dengan adanya core value berakhlak yang baru ini itu diharapkan menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja entah ASN yang bekerja di pusat maupun di daerah, seperti itu. Untuk pendapat Mas Rizky, bagaimana Mas? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Menurut saya sih core value ASN ini sebagai nilai dasar kita ya, fondasi kita dalam bekerja sebagai ASN. Seperti yang tadi Mas Raffio katakan bahwa sebelumnya kan memang setiap daerah tuh baik yang ASN pusat ataupun daerah ya memiliki masing-masing core value-nya per instansinya. Nah, dengan adanya core value ASN yang sama ini yang dari Mempan RB ini sehingga dapat menyamakan fondasi semua ASN di seluruh Indonesia baik yang di pusat ataupun daerah sehingga dalam pelayanannya nanti memiliki satu semangat dan tujuan dan semboyan yang sama yaitu melayani masyarakat. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu karakter berakhlak ASN ini kan baru dirancang pada tahun 2021 ya. Bagaimana cara kita sebagai calon ASN untuk ikut serta menyuarakan core value ASN yang berakhlak ini kepada para senior di tempat kerja kita yang mungkin belum pernah mendapat pembelajaran
seperti kita. Mungkin bisa dimulai dari pendapat dari Mas Raffio. Baik Mbak, kalau menurut saya kita bisa memberitahu dengan cara sosialisasi kepada para senior yang ada di kantor, dan bisa juga untuk mengaplikasikannya untuk bisa dihafal dan didalami. Itu mungkin bisa diucapkan saat apel pagi atau upacara seperti itu, sehingga tertanam pada diri mereka masing-masing. Oke, baik. Kalau menurut Mas Adit gimana, Mas? Ya, menurut saya caranya mungkin bisa dengan saya rasa mungkin ini kan program dari Pak Jokowi langsung ya, sehingga yang meresmikannya kan Pak Jokowi. Jadi saya rasa hampir seluruh ASN juga jadi suatu perhatian ya bagi para pemimpin juga untuk memberitahu kepada anggota-anggotanya untuk menerapkan core value ini. Mungkin dengan cara mengingatkan, mungkin cara saya untuk mengingatkan senior yang belum tahu tentang core value ini, mungkin dari diri saya sendiri harus menerapkan core value ini dalam kegiatan sehari-hari ya, sehingga dari saya mungkin bisa jadi contoh dulu, lalu bisa sharing pengalaman dan juga memberitahu jika memang kegiatan yang atau perbuatan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan core value ASN, seperti itu. Baik, menurut Mbak Tika gimana pendapat Mbak Tika? Kalau menurut saya sih hampir sama ya Mbak sama Mas Adit. Karena kan sebenarnya core value ASN ini tuh adalah karakter pribadi tapi yang dibentuk. Jadi mungkin cara saya menyuarakan tentang berakhlak ini yang melalui tindakan, karena dari situlah mungkin orang-orang dapat melihat dan tergerak hati serta badannya untuk ikut juga melakukan dan mengimplementasikan dari berakhlak ini. Untuk Mas Basil, bagaimana menurut Mas Basil? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Saya juga sepakat dengan teman-teman yang lainnya. Ya, memang harus dimulai dari diri sendiri dulu sebelum memberitahu orang lain. Perlu menjadikan diri sendiri ini sebagai contoh agar orang lain pun mau tergerak seperti kata Mbak Tika tadi. Yaitu betul. Karena bagaimanapun core value ini harus ditanamkan dan tidak mudah untuk tumbuh. Pasti dengan memiliki pribadi masing-masing, kepala masing-masing, itu pasti akan sulit untuk tumbuh. Jadi itu merupakan tantangan, dan kita sebagai generasi penerus dan sebagai generasi milenial harus bisa mengambil tantangan tersebut dengan memulai core value dari dalam diri kita sendiri, kemudian jadi contoh untuk orang lain. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait pengimplementasian core value berakhlak ini, saat ini Menpan RB telah membangun portal pelayanan publik nih Mas, Mbak, yang kedepannya masyarakat akan dapat mengakses layanan ini hanya dengan sekali login. Bagaimana nih tanggapan dari Mas dan Mbak? Yang pertama dari Mas Basil dulu deh. Baik. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi kalau menurut saya ini merupakan bukti bahwa kementerian pun sudah berjalan menuju yang lebih baik. Jadi dengan adanya sistem portal ini akan memudahkan masyarakat untuk apabila ada pengaduan, ada keluhan terkait permasalahan-permasalahan sosial yang dialami, baik itu di bidang Kementerian Perhubungan ataupun kementerian yang lainnya, Kementerian Kesehatan. Jadi dengan terintegrasinya sebuah sistem itu akan memudahkan setiap masyarakat dalam menjalani kehidupannya, dan kita sebagai pelayan publik pun akan lebih efisien untuk melayani dari manapun dan dimanapun. Jadi ini merupakan bukti bahwa Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Basil. Bagaimana pendapatnya Mas Adit nih? Portal pelayanan publik ya. Terima kasih Mbak Anissa sebelumnya. Menurut saya sih portal pelayanan publik ini salah satu perwujudan dari core value ASN ini ya, di mana benar-benar mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat ya. Dengan adanya portal pelayanan publik ini tentu saja segala pelayanan akan lebih mudah gitu. Seperti yang kita tahu lah, yang dikeluhkan masyarakat mungkin birokrasi lama, pelayanannya ruwet, seperti itu kan. Dengan adanya satu portal ini, saya rasa itu dapat mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan seperti itu gitu. Bahkan malah lebih baik gitu. Seperti kalau misalnya mungkin kalau secara bukan sistem online-nya, mungkin offline-nya bisa dalam bentuk kayak mall pelayanan publik gitu ya, jadi satu terpusat gitu. Nah ini juga lebih memudahkan masyarakat dalam mengajukan mendapatkan pelayanan gitu, seperti itu. Terima kasih. Menurut Mbak Tika bagaimana nih Mbak? Kalau saya sendiri sih setuju ya terhadap dua narasumber sebelumnya, karena hal ini tuh sangat-sangat bagus untuk dilakukan. Karena seperti yang kita tahu, kita tuh adalah pelayan publik dan portal ini itu adalah salah satu sistemnya. Jadi, dan masyarakat tuh adalah stakeholder-nya. Jadi jika masyarakat nggak merasa dilayani dengan baik, maka citra pemerintahan pun juga menjadi buruk. Dan salah satu implementasi yang benar-benar real ya dengan melakukan pelayanan publik melalui portal pelayanan yang sedang dikembangkan oleh Menpan RB ini. Jadi membuat pelayanan publik itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Yang terakhir, menurut Mas Rafio bagaimana Mas? Baik, terima kasih Mbak. Jawaban saya mungkin setuju Mbak dari 3 narasumber sebelumnya. Nah, hal yang telah dilakukan Kementerian PAN RB ini telah membuktikan bahwa kementerian itu bergerak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat itu inginnya itu mudah, cepat, dan langsung selesai. Nah, dengan adanya sistem portal ini tuh masyarakat itu tidak perlu dipusingkan dengan sistem yang ruwet, jadi dilempar sana ke sini. Nah, tentunya dengan portal ini tuh masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi atau layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Kementerian PAN RB seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Mas dan Mbak nih, apakah kita sebagai Kementerian Perhubungan perlu juga dibuatkan portal pelayanan publik yang terintegrasi satu sama lain seperti yang telah dibuat oleh Menpan RB? Bagaimana pendapatnya? Yang pertama Mas Adit. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Saya rasa perlu ya, karena pelayanan yang portal pelayanan publik ini tentu saja memudahkan ya, dan mengikuti zaman bisa dibilang ya, karena bisa di mana saja kan, nggak perlu harus datang ke sini. Walaupun sebenarnya di Kementerian Perhubungan ini sudah ada pelayanan terpadu ya, pelayanan satu atap yang terpadu itu. Namun dengan adanya portal ini lebih memudahkan lagi untuk teman-teman yang membutuhkan perizinan yang mungkin daerahnya jauh ya, itu dapat lebih fleksibel ya, nggak perlu harus datang ke sini, namun bisa melalui portal tersebut. Seperti itu Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Bagaimana menurut Mbak Tika, Mbak? Kalau menurut saya sih pada intinya setiap kementerian itu atau lembaga atau instansi organisasi itu perlu membuat portal pelayanan publik, karena agar kita tuh secara langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Kalau di Kementerian Perhubungan sendiri mungkin jika dibuat lebih terintegrasi lagi dengan stakeholder masyarakat, kalau airline di transportasi udara, perusahaan BUMN dan lain-lain, jadi semuanya tuh benar-benar sinergis. Baik, bagaimana tanggapan dari Mas Rafio? Baik, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya hal itu harus dilakukan Mbak, apalagi fokus pelayanan Kementerian Perhubungan itu adalah menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, yaitu melalui sektor transportasi. Nah,
Kementerian Perhubungan ini tuh tentunya sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan, tetapi setahu saya aplikasi ini tuh belum terintegrasi satu sama lain, Mbak. Nah, hal ini itu tentu menjadi tidak praktis bagi pegawai maupun klien yang akan menggunakan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan seperti itu. Terima kasih. Yang terakhir kita mau tahu nih pendapat dari Mas Basil bagaimana, Mas? Baik, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, mungkin ya memang sangat perlu karena ini sejalan dengan core value dari ASN sendiri, yaitu adaptif dan kolaboratif. Adaptifnya kenapa? Karena kita berinovasi dengan masa sekarang, dengan kemajuan teknologi, dengan membuat sistem integrasi pun kita bisa menjadi kolaboratif satu dengan hal lainnya. Benar, betul kata Mas Raffio bahwa tujuan kita adalah salah satunya adalah perekat bangsa dan kita adalah pelayan publik, sehingga dengan adanya sistem portal ini akan sangat memudahkan masyarakat baik yang jauh di pelosok, tidak perlu repot-repot apabila ingin mengurus suatu pengurusan dan lain-lain karena sudah menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi dan sistem yang sudah terintegritas. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas dan Mbak atas jawabannya yang sangat bagus pada diskusi singkat siang hari ini. Semoga kita sebagai calon ASN bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak yang udah disuarakan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo, yaitu berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mengingat core value berakhlak ini bagi para PNS seperti kita sangat penting karena dengan adanya berakhlak, kita dapat menyamakan nilai-nilai dasar sesama CPNS di seluruh negeri sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Penerapan yang mungkin bisa dimulai dari diri kita masing-masing untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Terima kasih juga kepada Mas Raffio, Mas Basil, Mas Adit, dan Mbak Tika atas partisipasinya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.